Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita belajar kembali mengenai matematika, yaitu tentang bilangan cacah. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kemudahan di dalam kita belajar. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku yang berbahagia, walaupun dalam suasana kamu belajar di rumah, tapi tetap masih semangat untuk belajar, karena kita mengingat kelas 6 itu harus giat belajar. Untuk pengenalan bilangan cacah, masih ingatkah kamu tentang bilangan cacah? Bilangan cacah itu merupakan bilangan lain daripada bilangan bulat. Kalau bilangan cacah itu diawali dari bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau yang kemarin bilangan bulat itu ada negatif, ada positif. Banyak sekali kegiatan sehari-hari yang melibatkan dengan hitung bilangan cacah. Pengerjaan hitung bilangan cacah itu ada pengerjaan hitung campuran, ya, sehingga kalau kamu mengerjakan bilangan cacah dengan hitung campuran, kamu harus perhatikan dulu operasi hitungnya, contohnya. Ya, belajar mengenai bilangan cacah yang melibatkan beberapa operasi hitung. Contoh. Nah, di sini kamu lihat operasi hitungnya, ada penjumlahan, ada perkalian. Yang muncul di sini penjumlahan. Yang muncul terlebih dahulu penjumlahan dan perkalian. Maka yang kamu kerjakan dulu antara penjumlahan dengan pengurangan nanti sama kuat, perkalian dengan penjumlahan lebih kuat perkaliannya. Sehingga kamu munculkan dulu perkaliannya untuk dikerjakan terlebih dahulu. Sehingga tulis kembali 4, kemudian perkaliannya kamu kerjakan 4 ditambah 2 kali 3. Berarti ini dikerjakan pertama, yaitu 2 kali 3 adalah 6. Sehingga 4 ditambah 2 kali 3 sama dengan 4 ditambah 6. Ya. Nah, di sini sudah muncul, tinggal satu operasi hitung dalam pengerjaan hitung pecahan. Kemudian contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. 4 dikurangi 8 dibagi 2 sama dengan. Nah, di sini muncul operasi hitung pengurangan dengan operasi hitung pembagian. Nah, sehingga kamu lihat dulu, ya, lihat dulu mana yang lebih kuat. Yang lebih kuat pembagiannya, sehingga kamu kerjakan dulu pembagiannya. Tulis kembali di sini 4 dikurangi, langsung 8 bagi 2 4. Sehingga di sini kalau yang penjumlahan itu hasilnya 10, kalau di sini pengurangan hasilnya 0. Karena bilangan cacah, ya, bilangan cacah. Kemudian contoh lagi. Ini contoh 1, contoh 2, contoh 3. Pengerjaan hitung bilangan cacah ada yang di dalam kurung. 5 kali dalam kurung 2 tambah 3. Nah, di sini ada perkalian, ada penjumlahan, tapi ada yang di dalam kurung, sehingga kamu mengerjakan yang ada di dalam kurung ini lebih kuat. Kamu kerjakan terlebih dahulu. Nah, sehingga sini tulis lagi 5 kali. Ini
dikerjakan dulu. 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, baru dikalikan. Sehingga hasilnya 5 kali 5, 25. Kemudian contoh lagi yang kita munculkan ada penjumlahan, ada pengurangan, ada pembagian. Di sini ada 3 operasi hitung: penjumlahan, pembagian, pengurangan. Antara penjumlahan, pembagian, pengurangan ini lebih kuat pembagiannya, sehingga kamu kerjakan terlebih dahulu. Nah, kalau kamu supaya lebih paham, sini tulis di bawahnya boleh. Nah, 4 ditambah 8 bagi 2, 4 dikurangi 2. Nah, sudah muncul 2 operasi hitung, yaitu penjumlahan dengan pengurangan. Ini sama kuat sehingga kamu kerjakan dari kiri ke kanan. 4 tambah 4, 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Itu kalau muncul 3 operasi hitung, kamu lihat dulu mana yang lebih kuat. Ya, antara penjumlahan dengan perkalian lebih kuat perkaliannya. Sehingga kamu perlu ingat. Nah, perlu ingat. Penjumlahan dengan pengurangan ini sama kuat. Sehingga kamu kerjakan dari kiri ke kanan. Penjumlahan dengan perkalian lebih kuat perkaliannya. Sehingga kamu kerjakan perkaliannya dulu. Pengurangan dengan pembagian lebih kuat pembagiannya. Sehingga kamu kerjakan dulu pembagiannya. Nah, tapi kalau ada yang di dalam kurung, di sini umpamanya perkalian, ada yang di dalam kurung pengurangan. Kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Nah, ini yang perlu kamu ingat. Sehingga kalau kamu sudah memahami operasi hitung yang kamu untuk mengerjakan, kamu akan lebih mudah. Cara mengerjakannya yang lebih mudah seperti ini. Seperti ini juga boleh, tapi yang lebih mudah seperti ini. Jadi tulis lagi untuk pengerjaan hitung hitung bilangan cacah ini dijumpai dalam kehidupan sehari-hari mengenai penghitungan ini, sehingga kamu harus memahami untuk menggunakan operasi hitungnya. Nah, paham anak-anak? Nah, sehingga kalau kamu akan mengerjakan soal hitung campuran pada bilangan cacah, di situ kamu lihat ya, contoh lagi. Contoh di sini ada pembagian, ada penjumlahan, ada perkalian, ada perkalian. Nah,
Tapi kamu lihat di sini ada yang di dalam kurung, sehingga kamu kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Nah, ini pengerjaan pertama. Yang ini kamu tulis dulu. Nah, ditulis dulu. Ini kerjakan. Berarti 2 kali 7 14 dikali 4. Nah, di sini ada pembagian, ada penjumlahan, ada perkalian. Maka kamu kerjakan dulu ini. Berarti ini pengerjaan yang kedua. 25 dibagi 5. Hasilnya sini tulis 5. Ditambah 14 kali 4. Hasilnya ini pengerjaan yang ketiga. Hasilnya 56. Tinggal dijumlahkan. 5 tambah 56 sama dengan 61. Nah, ini cara mengerjakannya. Jadi ini mana yang dikerjakan pertama, mana yang dikerjakan kedua, mana yang dikerjakan ketiga, sehingga sampai hasilnya. Sama saja dengan soal cerita yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kamu harus tulis dulu kalimat matematikanya. Ya. Saya kira kalau kamu memahami ini untuk pengerjaan bilangan cacah dengan soal hitung campuran, kamu akan lebih paham. Cara mengerjakannya seperti ini harus urut. Jadi tidak boleh kamu semuanya dari kiri ke kanan. Itu tidak boleh. Walaupun di situ ada dalam kurung, kemudian ada perkalian, ada pembagian, kamu mengerjakannya dari kiri ke kanan. Itu tidak boleh. Kamu harus lihat operasi hitungnya. Yang muncul apa? Kamu perhatikan. Penjumlahan, pengurangan sama kuat. Perkalian, pembagian sama kuat. Ini masih kurang. Perkalian dengan pembagian ini sama kuat. Sehingga kalau kamu paham ini, insya Allah kamu bisa mengerjakan soal dengan baik. Paham anak-anak? Untuk pengerjaan hitung pada bilangan cacah yang hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, di bukumu itu banyak sekali contohnya, sehingga kamu bisa mengerjakan soal yang ada di buku yang kamu punya. Ya. Mungkin anak-anak sudah mulai belajar dan sudah memahami dari Bu Guru. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kamu akan paham, kamu perhatikan mana yang lebih kuat, mana yang muncul terlebih dahulu, sehingga nanti kamu kalau menghadapi soal itu akan lebih mudah. Terima kasih. Mudah-mudahan kamu akan cepat paham dan juga bisa mengerjakan dengan baik yang hubungannya dengan kehidupan sehari-hari atau soal cerita. Terima kasih. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.